wa ala alihi washabbihi wa man watha wa ba'du. Saudara-saudariku, kembali berjumpa dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Kami di sini dari Indonesia bagian barat, tepatnya di Bekasi, telah menunaikan sholat Isya berjamaah. Pun demikian, kita bermohon pada Allah bagi saudara-saudariku yang juga telah menunaikan sholat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Semoga Allah berkenan menerima seluruh amalan yang telah kita tunaikan. Begitu pula bagi saudara-saudariku yang terhubung dengan saluran ini dan boleh jadi berada di wilayah Indonesia yang berbeda waktunya dan telah menunaikan sholat Isya. Semoga demikian diterima sholat kita semua. Juga saudara-saudariku yang terhubung di saluran ini ada Hidayat Official yang terhubung dari belahan negara atau dunia yang berbeda. Tadi saya dapat informasi ada yang terhubung dari Kanada, dari Jepang, dari Hong Kong, Abu Dhabi, Taiwan, Malaysia, dan beberapa yang lainnya. Saya bermohon pada Allah semoga seluruhnya senantiasa disehatkan, diberkahi, dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita coba lanjutkan kembali pembahasan kita seputar golongan ketiga, termasuk klasifikasi manusia yang diinformasikan langsung oleh Allah Sang Pencipta lewat keterangan Al-Quran Al-Karim di surah Al-Baqarah, surah yang kedua di ayat yang ke-8, dimulai dari ayat yang ke-8. Mohon izin kami bacakan kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan kami informasikan, kata Allah, dari sekian manusia yang hidup berinteraksi secara sosial denganmu, akan kau dapati orang-orang yang mendeklarasikan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Namun ketahuilah, sesungguhnya mereka benar-benar tidak beriman. Ada yang menarik seperti diuraikan sebelum Isya tadi, bahwa ketika orang-orang mendeklar dirinya, manusia mengatakan kami beriman, ternyata yang membantah keimanan itu bukan Rasulullah SAW, tetapi langsung Allah yang memberikan informasi. Dan ini karakteristik dalam Al-Quran terkait keimanan, kekufuran, itu informasinya secara prerogatif langsung turun dari Allah. Ya, bantahan dengan diksi yang serupa, ya, situasi yang berbeda, tapi penegasan yang sama. Kita dapati misal di Quran surah ke-49 Al-Hujurat, ya, di ayat ke-14, ketika segolongan Arab Badui juga mendeklarasikan diri mereka beriman kepada Allah. Qalatil a'rabu amanna, ya, segolongan Arab Badui berkata, kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang terjadi? Allah memberi perintah kepada Nabi untuk menyampaikan. Jadi langsung dari Allah keterangannya. Kul, katakan Muhammad SAW. Ini kata kul, ya, ini menunjukkan bahwa informasi ini bukan bersumber dari Nabi, tapi ada perintah yang meminta Nabi menyampaikan. Itulah diantara hikmah, ya, diantara pembuktian tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW dan otentisitas Al-Quran, kebenaran mutlak Al-Quran. Ya, ada yang menuduh Rasulullah ini Al-Quran buatan Muhammad SAW, Al-Quran rekayasa Nabi. Ya, bukan hanya kini, 15 abad yang lalu pun sudah ada yang seperti itu. Jadi kalau ada orang sekarang berkata Al-Quran rekayasa Nabi Muhammad, ini orang ketinggalan informasi, terlalu jauh, ya, dan terlambat, sangat jauh terlambatnya, karena 15 abad yang lalu keterangan ini, ya, dugaan ini, bahkan tuduhan ini sudah muncul dan langsung dibantah. Apa diantara bantahan yang paling elegan? Kul, katakan. Ya, mustahil ada orang misalnya membuat sesuatu langsung kemudian tiba-tiba informasinya diarahkan kepada pihak lain. Kul, ya, kalau bisa Nabi berkata langsung huwallahu ahad, ya, Allahus samad. Tapi ketika kul, berarti ada yang memerintahkan. Kalau ada yang memerintahkan, berarti bukan bersumber dari personalnya, bukan bersumber dari pribadi beliau, tapi ada sisi yang lain yang lebih punya kekuatan, karena yang merintah itu pasti lebih kuat. Ya, Allah lebih kuat. Allah perintahkan kul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Ya, jadi setiap ada qul ini menunjukkan bentuknya apa? Bentuknya perintah. Qalatil a'rabu amanna, sebagian orang Arab Badui berkata kami telah beriman. Qul, katakan Muhammad SAW, saya perintahkan kepadamu, katakan pada mereka, lam tu'minu, kalian belum serius, nggak benar iman kalian, belum benar-benar beriman. Walakin qulu aslamna, tapi cukup katakan kami baru mendeklarasikan masuk Islam. Ya, karena orang yang berislam, ya, yang berkata kemudian dengan lisannya asyhadu an la ilaha illallah,
Bukan orang yang menjaga syahadatnya sejak dalam kandungan ibundanya, lahir dia jaga sampai dengan wafat. Ya, tapi kadang-kadang ada orang yang sudah bersyahadat dalam kandungan ibundanya, terlahir dengan fitrahnya, hanya lingkungan memberikan pengaruh kepadanya sehingga menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berikan petunjuk dengan segala sifat rahman-Nya, dengan pendengarannya, dengar informasi tentang Islam, dengar azan, dengan penglihatannya, tiba-tiba lihat di televisi, lihat di majalah, lihat di YouTube, lihat di media sosial ada tentang keislaman. Itu hidayah. Ya, ada petunjuk kepada akalnya, sedang diskusi menemukan ini, didiskusikan, itu dari Allah petunjuk. Diberikan untuk kembali. Ketika dia kembali mendapatkan itu semua, ada kesadaran dengan benar, diucapkan di lisannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah SAW. Itu kalimat di lisan menjadi kunci pembuka babul Islam, pintu keislaman, masuk Islam. Hanya apakah kalimat ini, kalimat iman ini sampai ke hati atau tidak? Nah, ini bergantung pada suasana hatinya. Motif apa yang mendorong ia mengucapkan syahadat itu? Bagi kalangan orang munafik, orang-orang tertentu, karena ada penyakit di hatinya, kalimat ini gak nyampe ke hati. Ya, kalimat ini cuma di lisannya. Karena itu teruskan ayatnya di Quran surah 49 tadi, ayat ke-14, walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ya, katakan saya secara formal baru masuk Islam. Tapi formalitas. Karena kenapa? Kalimat iman yang diucapkan di lisan itu tidak ditembuskan kepada hati, ke jiwa, ke sini. Ya, kenapa? Karena semua yang tembus kepada hati, ke jiwa, nanti akan diberikan instruksi dari hati itu dengan petunjuk imannya kepada seluruh anggota tubuh yang membentuk perilaku. Nanti akan nampak. Jadi orang beriman itu akan terlihat dari perilakunya, teman-teman sekalian. Karena itu kalimat iman di Al-Quran itu seringkali disandingkan dengan perilaku. Ya, perilaku yang baik. Perilaku itu bahasa Arabnya amal. Ya, kebaikan yang bersumber dari nilai iman, ya, yang diberi petunjuk oleh Allah disebut saleh namanya. Karena itu ada istilah amal saleh. Ya. Tapi kalau perilaku ini didorong oleh nilai-nilai keburukan dari nafsu, maka keluar yang salah. Maka ada istilah amal salah, sumbernya nafsu. Salah itu sayyi, ya, jamaknya sayyiat. Kalau berbentuk perbuatan disebut su, sumbernya nafsu. Buka Quran surah ke-12 Yusuf, ayat ke-53. Ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Ya, kita tidak bisa mendeklar kita orang suci karena ada potensi nafsu, dan nafsu cenderung memerintahkan kepada su, perbuatan yang buruk. Sifatnya sayyi, jamaknya sayyiat, ya, perbuatannya disebut dengan su. Ya, nilai keburukan. Baik, kembali kepada yang tadi. Maka iman ketika masuk kepada hati, ke jiwa, nanti akan dibimbing. Ya, dengan jiwa takwanya, mendorong nilai-nilai keimanan itu ditembuskan. Ya, seakan-akan merambat gelombang-gelombang iman itu, merambat ke mata, merambat ke telinga, merambat ke tangan, sampai ke ujung kaki. Dan dibimbinglah semua anggota tubuh ini untuk berperilaku. Karena itu seringkali di dalam Al-Quran, kata-kata iman disandingkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan tadi amal, baik, saleh, jamaknya salihat. Quran surah 103, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, kalau sudah beramal soleh, maka petunjuk-petunjuk itu akan dibawa kepada aktivitas seluruh anggota tubuh. Karena itu silahkan cek. Ya, ini banyak diinformasikan di Al-Quran. Sebelum menyampaikan fungsi anggota tubuh itu dibuka dengan kalimat iman, dan selalu fungsinya diarahkan pada kebaikan, menolak keburukan, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, seperti saya sampaikan, mata misalnya. Ya kan? Kita pernah sampaikan di surah ke-24 An-Nur itu, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minin, katakan bagi para pemilik iman, jika imannya sampai ke dalam jiwanya, yaghuddu min absarihim, iman itu akan menembuskan cahaya, gelombang-gelombang iman kepada matanya untuk menjauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi yang dilihat yang baik saja. Jadi kelihatan orang beriman itu mustahil menatap yang jelek. Ya, pornografi, porno aksi, proyek-proyek yang tidak benar, itu mustahil. Jadi bagaimana bisa korupsi? Ngelihat yang nggak benar aja nggak akan dilihat. Proyek yang nggak benar itu tersingkir dari pandangannya. Ya ghuddu, dia palingkan, berpaling itu. Ini nggak mau. Ya, saya nggak mau main beginian ah. Ya, nggak biasa, saya hatinya menolak. Ya kan? Ya, sama persis. Perempuan juga begitu. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan pemilik iman yang imannya benar, terpancar dari gelombang hatinya, dari jiwanya, memancar kepada pandangannya, akan membimbing dia untuk memalingkan dari yang tidak benar. Jadi mustahil menatap misalnya yang diharamkan, ya,
menatap gambar-gambar yang buruk, tayangan-tayangan yang jelek, ya. Apalagi menatap segala hal yang diharamkan sampai jadi perbuatan, itu mustahil. Jadi kalau saya punya keyakinan cukup manusia itu beriman, masuk Islam dengan benar, pasti aman kehidupan dunia. Dengan benar. Ya kan? Nah sekarang kalau ada orang nggak tembus nih ke dalam jiwanya, ini yang jadi bahaya. Karena ada penyakit di hatinya. Nggak tembuslah kemudian kepada jiwanya. Persis begini. Ini ada, misalnya tumbler begini. Ini kan isinya kosong teman-teman sekalian. Ya, kosong nih. Ini bisa diisi apa saja. Ya, setelah masuk ke sini kan mau dikeluarkan gampang, mau lewat sini, mau lewat sini, mau lewat sini, kan? Saya masukkan air misalnya, saya minum, kan bisa saja minum dari sini, dari sini, dari sini. Bismillah kita minum. Atau kita berikan misalnya bagian tertentu untuk memudahkan. Tapi kalau tertutup begini, nih, mau kita isi apa saja susah, nggak tembus. Ya. Nanti macam-macam nih tertutupnya. Ada yang tertutup misalnya, ya masih halus, masih bisa ditembus. Semacam tutup dengan tisu. Dengan kertas agak mulai keras. Dengan triplek makin susah. Dengan yang seperti ini susah dimasukkan. Yang paling berat itu kalau sudah khatam Allah. Tertutup kemudian dengan kuat sekali. Ya dengan besi, dengan baja. Sehingga jangankan masuk. Baru masuk udah mental. Nah ya, nah nanti ada golongan tertentu yang punya penyakit di hatinya. Sehingga nggak tembus cahaya-cahaya itu. Sehingga cuma di lisan saja. Kalau cuma di lisan, jadi layanan lisan, lip service. Jadi cuma lisan aja yang berkata, tapi nggak ada kesungguhan dalam jiwanya. Keseriusan itu kan kalau sudah masuk ke hati. Ya kan? Dari mata turun ke hati, jadi serius kan? Jadi lamaran, jadi pernikahan, jadi macam-macam. Dalam konteks misalnya, munakahat, kan? Ya kan? Semua yang dari hati itu pasti sungguh-sungguh. Pekerjaan bersumber dari hati pasti serius. Seorang ibu merawat anak dari hati pasti cinta. Suami istri ya dari hati pasti ada sayang, ada rahmat, ada mawaddah, kan? Semua yang dari hati itu pasti kesungguhan. Karena itu iman itu dimintakan dari hati. Ya bukan dari lisan, karena lisan semua bisa berkata, apapun bisa dikatakan oleh lisan. Karena lidah tak bertulang, nggak ada kontrolnya. Hati tidak. Ya karena itu ketika dari hati ini masuk kepada lisan, maka panggilannya iman lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12-nya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang merasa punya iman, la yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Orang beriman lisannya tidak digunakan pada yang kotor, tidak mencela, tidak bikin ghibah, tidak bikin hoax, ya tidak jadi buzzer dan sebagainya. Ini penyakit gitu. Ya, mohon izin ya. Ya, ini kita coba obati gitu kan, jadi lebih baik untuk mengecek ada iman enggak. Ya, ada iman, alhamdulillah. Jadi kalau ada iman tuh gini, kalau imannya masih ada, itu akan dibimbing. Oh kemarin ada yang salah, perbaiki. Status iman tuh bagus, ada cahaya. Ya, nanti diberi petunjuk oleh Allah. Kalau Anda mau ambil, Quran surah 29, ayat yang terakhirnya, teman-teman sekalian, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius ingin mengambil petunjuk kami. Ambil petunjuknya. Kadang-kadang kok bisa Anda nonton ceramah saya sekarang? Ya. Padahal ada yang nugaskan bisa jadi buzzer kamu nih untuk Adi Hidayat. Tapi tiba-tiba nontonnya saya, bukan yang lain. Dan Anda mendengar kalimat ini. Begitu ada getaran pada jiwa, saya salah nih. Anda sambut itu, Anda berpeluang mendapatkan hidayah. Ya, jadi Allah tuh ngasih cara yang sangat indah. Kok tiba-tiba tugasnya di sini, di pengajian. Kan jarang-jarang gitu kan. Maka insya Allah nanti ya dalam waktu dekat, mudah-mudahan ada suasananya kita bikin. Semua punya peluang, punya hak untuk jadi baik. Nanti saya sedang siapkan nih. Ya, bimbingan untuk teman-teman yang divonis oleh orang nih, oh ini napi, ini begini. Tidak, semua peluang dimiliki oleh semuanya untuk jadi baik. Ya, saya sedang siapkan bimbingan tertentu. Ini teman-teman yang divonis begini, bagaimana jalan kembalinya, kan? Teman-teman yang begini, bagaimana jalan pulangnya. Sehingga semua punya pilihan untuk jadi baik. Dan di situ puncak tanggung jawabnya. Kalau masih memilih yang kotor saja, yang salah saja, ya itu nanti resiko masing-masing ditanggung. Yang penting kita sudah berbagi dan mendoakan. Jadi kalau kita sudah mendoakan, sudah mengajak, memberi jalan tanpa pernah minta apapun, Anda belum berpikir untuk kembali juga. Maka dengan cara apa lagi saudaraku? Kita bisa memberikan jalan yang terbaik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di orang beriman ketika masuk lisan pasti baik. Orang beriman ketika masuk tangan pasti baik. Orang beriman masuk kaki pasti baik. Karena iman yang sampai kepada hatinya itu otomatis akan memberikan pancaran cahaya yang jadi rambatan, gelombang kepada seluruh tubuh untuk berperilaku. Karena itu, kalau kita ingin melihat orang beriman sesungguhnya, kelihatan dari perilakunya. Ya, perilakunya konsisten. Antara ada di dekat kita dengan di belakang kita semua sama. Nah, ini kenapa Allah langsung menolak tadi. Saat saya
sebelum Isya, ya kita menguraikan tadi wa ma hum bimu'minin, dan saya terangkan wawunya hal, saya terangkan keadaan mereka benar-benar nggak beriman. Kenapa? Karena apa yang dideklarasikan lewat lisannya itu tidak sama dengan suasana hatinya. Ada yang salah dengan hatinya. Tadi, ya iman masuk ke dalam jiwa, jadi gelombang, rambatan, menunjukkan perilaku. Ini imannya nggak sampai ke dalam jiwa. Jadi beberapa faidah bisa kita dapatkan. Persoalan iman kufur itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita menghukumi segala sesuatu gampang-gampang kita katakan kafir kamu. Ya, kufur kamu, nggak bisa. Ada ukuran-ukuran yang langsung ditetapkan oleh Allah. Ukurannya serupa, hukum berlaku. Tidak sama, jangan coba-coba karena kalimat itu akan mencari pemiliknya di langit dan di bumi. Tidak sampai, tidak ketemu pemiliknya, kembali kepada Anda. Ini jangan mudah mengucapkan kalimat kafir nih. Ini begini, ini menyimpang, ini hukumnya halal darahnya. Ya, itu hati-hati mendengar kalimat seperti itu. Ya, karena itu yang boleh memberikan putusan-putusan demikian adalah yang paham hukum-hukum Allah. Ya, ada kalangan ulama-ulama yang khawas di sini, yang sangat mengetahui hukum-hukum Allah. Ini kategorinya. Jika berkata begini, jika melakukan tindakan ini, ya kemudian diklarifikasi, dicek buktinya apa, ketahuan gini baru hukum berlaku, atau dia deklarasi sendiri. Ya, dan sebagainya. Jadi kalimat-kalimat ini penting untuk diketahui sebagai informasi, ya, nanti dari informasi ditransfer lagi jadi pengetahuan, dari pengetahuan menjadi sikap dalam bimbingan kehidupan. Itu poinnya. Yang ini kita tarik garisnya ke sini adalah keterangan Allah Subhanahu wa taala yang menolak klaim orang-orang tertentu dengan mengatakan mereka beriman. Jadi di sini yang ditolak dua, teman-teman sekalian. Ya, yang ditolak dua. Ini kan ada penolakan, nafi. Jadi yang pertama adalah menolak pernyataan mereka sebagai insan beriman. Ya. Ini ada bentuknya pernyataan yang ditolak. Nah. Jadi keyakinannya, imannya justru dipertanyakan oleh Al-Quran. Kamu benar-benar beriman? Kok perilakunya begini gitu? Orang beriman gak begini. Ya, karena itu yang kedua, setelah pernyataannya, keimanannya dipertanyakan, perilakunya pun ya ditolak oleh Allah, perilakunya. Aktivitasnya, orang beriman gak begini. Orang beriman gak bicara A di depanmu, di belakang jadi B. Ya, nampak baik padahal di hatinya ada keburukan. Gak begini kata Allah, orang beriman gak seperti itu. Karena itu kalau kita menemukan ciri-ciri yang seperti ini, maka ini diantara tanda-tandanya. Ya, persis seperti kita dapati dalam pertemuan yang lalu ketika kami terangkan tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Terlihat seperti baik, pengen support Nabi SAW, menampakkan diri masuk Islam, tapi ternyata tujuannya berbeda. Di hatinya ada proyeksi-proyeksi lain, harapan-harapan dan penguatan-penguatan, bahkan menularkan keadaan itu kepada orang lain, sehingga membentuk komunitas yang dengan komunitas itu berharap bahkan melakukan tindakan buruk kepada Nabi SAW dalam kondisi tertentu. Artinya, ini ada unsur yang tidak sama, tidak selaras, tidak serupa. Ada tercium ya aroma-aroma penipuan, tercium aroma-aroma pengelabuan, ya pengelabuan terhadap sesuatu ya yang berbentuk semacam triki, ke depan menampilkan terlihat seperti baik tapi di belakang ada motif yang tidak baik. Itu dalam bahasa Arab disebut khuda'ah namanya, khuda'atun, ya khuda'ah. Infinitifnya terambil dari kata kerja khada'a. Ya. Kemudian kalau kita ingin teruskan dalam bentuk progresif, fi'il mudhari yang membangun unsur atau makna-makna present, continuous, future, menunjukkan itu terus bergerak, tidak berhenti di satu masa, ya, tapi terus bersambung seakan-akan saling mewasiatkan gitu kan, ya, menularkan di beberapa generasi. Ya, virus itu berhenti, 1-2 tahap berhenti, ganti datang yang lain. Tapi ini tidak, setiap zaman terus, makanya ini paling bahaya ini, virus yang sangat berbahaya, hipokrit, gitu kan, munafik itu sangat berbahaya karena mewariskan setiap zaman dengan tingkat bahaya yang sangat luar biasa. Khada', bentuk progresifnya yakhda'u, ya gini, jelas. Menipu, mengelabui, melakukan tindakan seakan bagus di depan tapi di belakang buruk. Ini khuda'ah. Ya, kata kerjanya khada'ah. Yakhda'u. Mencoba untuk menipu, mengelabui,
menampilkan seakan bagus padahal di belakang itu jelek. Maka tambahkan alif nih setelah huruf pertamanya. Dari kata khada'a menjadi khada'a. Ini. Seperti ini. Khada'a, mencoba untuk menipu. Mau coba tipu ya? Engkau mau mencoba mengelabui ya? Oke? Fi'il mudhari'nya yukhadi'u, yukhadi'u, yukhadi'u. Kan? Perhatikan teman-teman, fokus baik-baik. Mengelabui, menipu, melakukan triki, nampilkan baik tapi sebetulnya buruk. Mencoba untuk menipu, berusaha mengelabui, berusaha menampilkan yang baik padahal isinya buruk. Ini khada'a, ini khada'a, yakhda'u, yukhadi'u. Kalau yang melakukan bukan satu orang, ya kan? Banyak orang tadi membentuk komunitas dengan sistemik, sudah punya sistem tertentu, bahkan diwariskan satu dengan yang lainnya, maka jadikan jama' bentuknya, tambah waw dan nun, ya kan? Gampang bahasa Arab itu. Kalau jama' tambah ya, soim, orang puasa satu orang, ya, tambah banyak soimun, mukmin, mukminun, muslim, muslimun, ya. Orang yang ya, tapi banyak soun, bakso itu, itu enggak ya, itu tidak. Yukhadi, yakhda'u, khada'a, yakhda'u. Banyak kan yakhda'un, tambah Nah, tambahkan maka ain ini huruf bersambung, maka bisa kita jadikan begini, yakhda'un, yakhda'un. Nah, yukhadi'u, banyak kan? Yukhadi'un, tambahkan di ujungnya, waw dan nun, ya kan? Wawnya menunjuk kepada fa'ilnya, jama, nunnya bithubutin nun, ya, menunjuk kepada af'alil khamsah atau amthilatul khamsah. 5 fi'il kata kerja dalam bahasa Arab yang tandanya tetap nun, ya. Kemudian kita tuliskan begini karena ain huruf bersambung, yukhadi'un. Tadi tipikal orang munafik, ya kan? Mencoba untuk mengelabui, menampakkan yang baik-baik tapi hatinya tidak baik, ada trikinya tapi dalam konteks yang negatifnya, sehingga seakan-akan terlihat baik tapi membahayakan. Itu dalam bahasa Arab disebut apa? Khuda'ah, ya kan? Infinitif kata kerjanya khada'a. Kalau mencoba untuk melakukan itu khada'a. Kalau ada terus potensi itu berlanjut, bukan hanya di masa Nabi saja, masa sahabat mungkin terjadi, tabi'in bisa terjadi, bahkan di masa kita pun mungkin akan terlihat. Dan tidak akan jauh dari perilaku yang masa lalu. Cuman casingnya aja beda, kemasannya mungkin tidak sama, tapi esensinya serupa. Ya kan? Zaman dulu, Abdullah bin Ubay bin Salul, ada yang mencoba menipu Nabi dalam konteks mencari kekuasaan. Ya, bisa terjadi zaman sekarang pun. Ada konteks orang untuk mendapatkan kekuasaan, bisa jadi menampilkan hal-hal yang seakan baik, tapi akhirnya tidak demikian. Ya, dalam konteks bisnis bisa terjadi, dalam konteks pengetahuan bisa terjadi. Ya, karena itu kita akan teruskan. Kalau mencoba melakukan khada'a, yukhadi'u, yukhadi'un. Yang paling menarik, setelah kita mengetahui ini, kita baca ayat yang ke-9-nya. Bagaimana Allah menetapkan ciri-ciri perilaku dari kalangan munafik ini supaya kita waspada. Ayat ke-9. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Lihat, dua-duanya ada kan? Ya, dua-duanya ada kan? Pertama, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Maka cara menerjemahkannya, mereka mencoba. Karena Allah mustahil tertipu. Nggak ada yang bisa nipu Allah. Coba-coba nipu Allah ya. Gitu bahasanya. Ya, yukhadi'una Allah, mencoba menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang beriman. Nanti kita akan lihat. Ya. Wa ma yakhda'una, dan tidaklah mereka menipu, ya, illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Jadi yang beneran ketipu diri mereka sendiri. Jadi orang munafik itu cuma nipu diri. Allahu Akbar. Kayak jauhilah sifat nifak itu. Jangan jadi orang munafik karena capek. Ya, karena mustahil menipu orang beriman. Apalagi mau menipu Allah, mustahil. Kalau bahasa kitanya, mau nipu Allah ya? Gak akan bisa. Makanya kita terjemahkan, mereka mencoba menipu Allah dan orang beriman, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Jadi mereka aja yang tertipu. Wa ma yash'urun, cuman nggak sadar aja. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya.
Yuk kita yang Arab dulu ya, supaya kita melihat bagaimana perubahan katanya, supaya kita belajar Al-Quran dengan lebih nyaman ya, asik gitu, menyenangkan. Jadi kita tidak ambil maknanya begini secara umum, tidak. Kita kaji sampai keindahan bahasanya, lafadznya bagaimana. Karena Al-Quran itu seperti menu tampilan. Semakin kita dapatkan satu kata, satu kalimat, enak ngejarnya, nyaman. Apalagi kalau teman-teman sambil sedikit-sedikit belajar bahasa Arab tuh, wah itu keras, lain rasanya. Nggak percaya silakan, rasakan bedanya, bedakan rasanya, pasti akan terasa bedanya. Ya, akan lain. Yuk kita lihat ya. Bismillah. Masuk ayat 9. Ya. Ciri-ciri orang munafik atau tanda-tanda orang nifak. Baik ya. Tadi secara umum Allah sudah sampaikan bahwa antara perilaku dengan apa yang tersimpan dalam jiwanya itu tidak sama, tidak ada konsistensi, gitu kan? Dia tidak memiliki, tidak konsisten, ya, antara hati dan perbuatan. Betul. Terus kita tanya, apa yang tidak konsisten itu ya Allah? Seperti apa cirinya? Realnya bagaimana? Kalau kami dapat keterangan ini saja, nggak ada detail ya, kayaknya sulit kami memberikan analisis atau mengetahui dengan baik. Maka langsung, sebelum kita bertanya, Allah menurunkan jawaban. Ayat 9 ya. Nah, tuliskan. Bismillah. Ya, yukhadi'unallaha. Ya kan? Walladzina amanu kan? Saya kata dulu, yukhadi'unallaha walladzina amanu, kan? Wama yakhda'una illa anfusahum, kan? Wama yash'urun. Nanti kita coba baca juga dengan riwayat yang lainnya, karena bagian yang kedua pun bisa dibaca dengan yukhadi'un, ya, khususnya di riwayat Qalun dan Warsh. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah, ayat 9 ya. Ya. Baik. Yukhadi'una Allah, ini fi'il mudhari', bentuknya mudhari'. Ya. Fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi, ya, 'anil nawasibi wal jawazim. Fi'il mudhari' ini rafa', ya, karena tidak ada awalnya yang menunjukkan kepada nasab atau jazam. Nasab menjadikan harakat menjadi fathah, kemudian mansub, jazam itu menjadi mati seperti lam dan seterusnya. Nasab seperti an, lan, lam, ju dan seterusnya, ya. Kemudian itu informasi ya, tapi nggak usah dihafalkan. Yang saya ingin paham saja. Ini mudhari'. Ingat tanda mudhari' itu di depannya ya selalu ada anita. Hamzah, nun, ya, ta. Nanti untuk memudahkan saja ya. Untuk memudahkan. Hamzah, nun, ya, ta. Ini pasti bentuknya mudhari'. Memiliki pesan-pesan progresif, ya, bisa bentuk present sekarang. Continuous, ya. Dan future. Ya. Artinya apa? Artinya sifat-sifat orang nifak, ya, munafik itu tidak hanya terdapat di masa lalu saja. Dia bisa menyebar, virusnya bisa menyebar terus ke generasi setelahnya. Ya, terus berlanjut. Bahkan di masa itu pun bisa berlanjut terus. Kalau nggak diobati, itu terus menyebar. Bahkan lintas zaman, lintas masa, lintas keadaan, lintas dimensi. Nyebar. Itulah bahayanya nifak. Ya, kalau nifak itu sifatnya, munafik itu orangnya. Ya, munafik itu orangnya, nifak itu sifatnya. Jadi bahaya sifat nifak yang membentuk orang munafik, jadi itu bisa terus terwariskan, bahkan menyebar pada generasi-generasi setelahnya. Ya, dan kalau saya sering katakan, saya tegaskan, pasti yang Allah sampaikan itu pasti benar. Ya, even itu di lingkungan kita pun pasti kita dapati. Baiknya, teruskan. Kemudian yukhadi'un ini
Wawunya disebut dengan wawu jamaah, menunjukkan fa'il atau subjeknya, pelakunya. Ya. Karena ini menunjuk fa'il ini banyak, maka potensi untuk terjangkiti virus atau virus nifak ini bukan 1-2 orang, bisa banyak orang. Karena itu kita akan kenali nih, ya keadaan-keadaan apa yang membentuk seseorang itu bisa terjebak dengan sifat nifak sehingga menjadi munafik. Nanti kita akan pelajari. Ya, dan gak akan jauh-jauh dari apa yang telah kita bahas tuh, tahta, ini kan betapa banyak orang kena tahta ya bisa menjadi sifat muncul munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul kan seperti itu. Abdullah bin Ubay bin Salul karena ingin dipromosikan dapat jabatan, akhirnya menampakkan sesuatu seakan-akan dekat dengan umat Islam pada saat itu. Ya, untuk menarik perhatian, narik simpati, bikin kampanye dekat dengan Nabi dan sebagainya, tapi perilakunya justru bertolak belakang dengan nilai-nilai keislaman. Jadi petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Maka hati-hati juga. Ya, maka saya ingatkan nih ke teman-teman yang ikut konstelasi ya, yang di pilkada dan sebagainya, ya, yang calon-calon, hati-hati dengan jebakan-jebakan ini. Ya, kalau nanti ada tiba-tiba yang konsultan Anda misalnya menyampaikan, nih pemilihnya umat Islam nih, pakai peci aja nih, pakai kerudung aja nih, ya nggak apa-apa setelah dipilih nanti gampang lah, ya kita bisa jauhi ini. Itu hati-hati, itu virus tuh. Ya, kalau mau jadi muslim beneran, mukmin beneran, karena itu akan merugikan diri Anda sendiri. Ya, hati-hati itu. Musim kampanye nyumbang ke masjid karpet, begitu nggak kepilih tarik sama karpetnya sekalian. Ya, wah, musim kampanye nyumbang ke masjid gentengnya, begitu nggak terpilih balikin dari gentengnya, kan bahaya tuh. Ya, bikin capek sendiri. Karena itu telah terjadi di zaman Nabi. Jadi kalau berulang sekarang, Anda ketinggalan, Bung. Anda tertinggal jauh. Artinya Anda menjadi politisi ya yang jauh tertinggal lah. yang terlambat. Ini kan? Karena itu saya sarankan hati-hati ya. Ingat loh, saya tidak menyebut nama ya. Ya, kalau Anda mengaku ya saya tidak keberatan. Artinya kan Anda bisa berubah gitu kan. Jadi saya tidak mengarahkan dan tidak memvonis sesuatu, tapi saya mengingatkan ada potensi terjadi. Ya, potensi terjadi. Pun demikian di dunia bisnis, dunia keilmuan, bagaimana ilmu dengan perilaku tidak sama, kan? Dan sebagainya. Termasuk ulama-ulama, hati-hati juga. Karena banyak nanti ayat mengingatkan kepada para pemilik ilmu, termasuk dalam konteks syariat. Ada orang-orang yang Allah titipkan amanah, bahkan berupa Quran, bisa zalim pada diri. Minhum zalimun li nafsihi. Ada yang mengikuti ya arahan-arahan setan, fakana minal ghawin, membuat fatwa yang tidak benar dan sebagainya. Bahkan nanti kita akan lihat ya, nanti ada surah tersendiri diturunkan oleh Allah, surahnya surah orang-orang nifak, orang munafik. Ya, bahkan diberi nama dengan Al-Munafiqun, surah ke-63. Ya, idza ja'akal munafiquna qalu, ya, apa yang mereka katakan? Nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu, ya, innal munafiqina lakadzibun. Ini dalam sekali nih, Allahu Akbar, dalam sekali. Idza ja'akal munafiqun. Para ulama tafsir berkata, kenapa ada kalimat ja'aka, datang kepadamu? Karena sifat orang munafik itu di depan kamu aja baik. Saat perlu kamu gitu. Ya, saat perlu kamu. Jadi ketika perlu kamu, ada kamu, kelihatannya baik, di belakang kamu bisa jadi jelek. Ya, sampai mereka berkata di depan kamu, ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad SAW, kami bersaksi engkau itu adalah Rasulullah. Allah jawabnya nyantai aja, saya juga tahu dia Rasul. Kata Allah, Allahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah juga tahu kamu Rasul. Ya, Allahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka itu para pendusta. Itu jawaban dari Al-Quran. Ya, ittakhadhu aymanahum junnah. Kadang mereka berlindung di balik sumpah mereka. Hati-hati tuh. Dan 15 abad yang lalu Allah sudah ingatkan. Ada bahkan yang disumpah, sumpahnya pakai nama Allah, sumpahnya pakai Al-Quran, macam-macam. Tapi setelah dapat itu, ternyata terbalik dengan perilakunya. Hati-hati itu. Ya, jadi kalau ada yang ngarahkan demikian, konsultannya macam-macam, udah tolak aja. Kalau mau jadi muslim beneran. Kalau mau pakai peci beneran. Mau pakai kerudung sekalian. Pakai hijab yang bagus. Masya Allah, kampanye membawa perubahan. Jadi tagline-nya hijrah. Dengan kampanye hijrah mendekat kepada Allah. Jadi bukan cuma posternya dipasang tuh. Pakai jilbab beneran. Ya, jangan sebelum nggak ada kasus nggak pakai jilbab, begitu ada kasus pakai jilbab, gitu kan? Ya, nggak ada kasus nggak pakai tasbih, begitu ada kasus bawa tasbih, selesai kasus hilang tasbihnya. Ya, jadi berubah total pada nilai kebaikan. Kan nggak ada ruginya juga, kan?
Justru itu membantu kita untuk tampil lebih baik. Nanti Allah berikan hidayah kepada orang-orang sekitaran. Tiba-tiba yang bisnis laku bisnisnya, yang berilmu benar ilmunya. Karena ada juga orang berilmu menyampaikan mudah tapi mengamalkan tidak. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba fala taqilun. Mudah kamu perintahkan orang untuk mengerjakan apa yang telah kamu sampaikan sedangkan kamu tidak mengerjakannya. Adapun engkau tahu tentang dalil dan rincian di kitabnya. Kemana akalmu? Itu peringatan pertama sebelum turunnya surat As-Saff nanti. Yang tadi Al-Baqarah ayat ke-44. Jadi ini sangat berbahaya dan menular. Kalau sudah menular, bukan 1-2 terinfeksi. Bayangkan, yang tadinya polos, bagus, dikemas tiba-tiba oleh orang tertentu munafik, orang jadi munafik. Saya nggak kebayang kalau orang ini punya pengaruh dengan keilmuannya, nanti duduk tiba-tiba depan jamaahnya, nyampaikan sesuatu dengan keilmuannya, bisa menghipnotis seseorang, jadi munafik. Kelompoknya munafik. Ya, punya kekuatan dengan hartanya, tiba-tiba bawa orang arahkan pada nilai keburukan, sekelompok jadi munafik. Punya pengaruh dengan kedudukannya, tiba-tiba mengarahkan orang dan sebagainya, jadi munafik. Itu yang paling bahaya. Karena itu banyak bentuk jamak disampaikan dalam Al-Quran sebagai langkah antisipasi kepada kita. Tapi poin pertamanya, ciri yang Allah sampaikan, ini. Yukhadi'un, ada upaya tipu-tipu. Ini sifat munafik itu lahir sifat tidak konsisten antara hati dan perbuatan. Ciri pertamanya terlihat ada aroma, ya, tipu menipu, tipuan. Nah, ini kita belajar ya, belajar mengoreksi diri, belajar untuk memperbaiki supaya jadi lebih baik. Kan kalau kita bisa soleh, kenapa memilih yang salah? Ya, kita tidak dalam rangka menghujat orang lain, menjelek-jelekan orang lain, tidak. Tapi kalau kita ada perasaan, rasanya kok saya gitu kan, nah itu artinya hidayah, petunjuk yang Allah berikan supaya kita berubah. Ya, bukan untuk menjerumuskan diri pada nuansa itu, apalagi dikuasai oleh setan. Awas nih, ada hidayat nih, sedang nuduh kamu nih, ada hidayat, hati-hati nih, ancam dia. Itu berarti tingkatnya naik lagi tuh. Ya, Anda makin dikuasai lagi. Kalau bisa kalahkan setan, setannya yang kita kalahkan. Ya, bukan kesetanan. Karena setan itu gampang mengalahkan. Setan itu cuma goda, tidak menguasai. Kalau kita benar-benar beriman, imannya kuat, dia lari sendiri. Ingat, lebih berbahaya manusia yang kesetanan dibandingkan setan sendiri. Ya, bikin quotes tuh ya. Awas, hati-hati. Lebih berbahaya manusia yang kesetanan dibandingkan dengan manusia setan itu sendiri. Karena setan cuma ngajak, manusia kesetanan itu bisa maksa. Setan cuma ngajak. Dia berlepas diri di hadapan Allah. Saya cuma ngajak kok, ya Allah, saya nggak maksa, salah kamu sendiri, kenapa ikut saya? Setan begitu. Daripada kita nanti mencela dia, lebih baik kita tinggalkan saat ini. Jelas ya? Awas, hati-hati. Yukhadi'una Allah, mereka mencoba mengelabui Allah. Ya, ini lafzul jalalah mansub. Walladzina amanu, ini ataf diikutkan ke sini. Ini nih, ya, ini harus benar-benar dipahami dengan baik ya. Ataf itu huruf yang berfungsi mengikat kalimat setelahnya untuk diikutkan pada hukum dan keadaannya dengan kalimat sebelumnya. Ya, kalau saya katakan begini, Zahaba Muhammadun ila Masjid Istiqlal. Ya, wa Ahmad misalnya. Muhammad pergi ke Masjid Istiqlal dan Ahmad. Jadi Ahmad itu diikat hukumnya sama, mengerjakan perbuatan serupa dengan Muhammad, yaitu sama-sama pergi ke Masjid Istiqlal. Itu pengikatan dua itu disebut dengan wawunya, waw untuk menyandingkan tuh, disebut dengan waw ataf namanya. Ini. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, menampilkan diksi, memilih huruf waw, fungsinya ataf, mengikat. Memberikan hukum yang sama, ya dalam hukum ya, bukan dalam keadaan, dalam sifat dan sebagainya, tidak. Ya, ini dalam konteks perbuatan orang munafik mencoba mengelabui Allah, ya. Kemudian walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ya. Jadi mereka mencoba menipu, mengelabui. Siapa yang dikelabui? Allah dan orang-orang beriman. Jadi di sini Allah ingin menyatakan orang-orang beriman diikutkan hukumnya ke sini, dicoba ditipu oleh orang munafik seperti mereka mau mencoba menipu Allah. Itu maksudnya. Ya. Mereka mencoba menipu Allah dan orang-orang beriman. Perhatikan teman-teman. Lihat lagi, seperti saya terangkan di awal tadi, tentang infinitif dari kata khud'a, khada'a, khada'a. Ini kalimatnya khada'a, mereka mencoba menipu. Menipu Allah. Gak mungkin. Gak mungkin. Ya, gak akan bisa terjadi. Karena itu sia-sia. Karena itu apa? Sia-sia saja. Ya, yukhadi'un Allah, mereka mencoba menipu Allah. Ya, ditertawakan aja. Gimana kamu menipu Allah? Ya.
Tapi yang paling menarik, lihat ininya, sini. Dan menggunakan ataf, walladzina amanu, dan orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi ternyata orang-orang beriman ini dijamin oleh Allah nggak akan pernah bisa ditipu oleh orang munafik. Jadi kalau iman kita benar, nggak akan bisa dikerjai oleh orang munafik, nggak akan bisa dipengaruhi, dan sudah bisa membaca, firasatnya kuat karena diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, masya Allah, kalau ada ustadz berimannya benar, itu kan? Pebisnis, pengusaha berimannya benar, pejabat ya berimannya benar, itu nggak akan bisa dikerjai, nggak akan bisa dikelabui oleh orang-orang munafik untuk membuat satu madarat yang lebih besar, ya, membangun persepsi yang keliru, bertindak yang salah, ya, itu mustahil. Nah, pertanyaannya, kalau masih ada orang munafik di sekitaran, kita belum peka, ya, belum sadar dengan itu dan bisa terbawa suasana itu, ini menandakan imannya lemah. Ini poinnya. Ini poinnya. Karena itu bangun kekuatan iman. Ya, maka insya Allah akan terhindar kita. Apapun usaha kita, berusaha. Tingkatkan. Bagaimana membangunnya? Kembali pada golongan pertama. Golongan pertama. Ya? Cek apa lagi? Begitu dicek, tak keluar. Salatnya mana? Untuk membangun kekuatan iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, kekuatan iman dibangun dengan wa yuqimunas shalah. Coba salatnya cek. Ya? Konsisten enggak? Kuantitasnya, kualitasnya, mau sampai kapan sholat gak paham-paham yang dibaca? Dari sejak pertama sholat sampai sekarang, berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Dari takbir sampai dengan salam. Jangan-jangan takbir aja belum mengerti apa maksudnya. Doa iftitah belum paham maksudnya. Ruku belum mengerti. I'tidal, sujud. Lalu apa yang kita dapatkan dari situ? Alhamdulillah, tugas tuntas ditunaikan, kewajiban hilang. Insya Allah pahala dituliskan. Hanya persoalannya, apakah manfaat sholat akan berdampak bagi kehidupan kita? Mana tanha anil fahsya wal munkarnya? Nampak nggak? Bukan kalau mengatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Munafik, nifak itu termasuk perbuatan mungkar. Jadi mungkar itu nggak akan tembus, munafik nggak tembus, orang jahil nggak tembus, keburukan nggak akan tembus pada jiwa kita. Fahsya, keburukan yang muncul lewat syahwat, pornografi, porno aksi, ya LGBT dan semacamnya, itu nggak akan tembus. Nggak akan ada yang seperti itu. Ya, salat membawa ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub wa aqimis salata lidzikri. Ya, zikir membangun ketenangan pada jiwa, termasuk salat bagian dari zikir, tenang. Doa cepat terkabul. Karena itu semua bacaan salat disebut dengan doa. Sekarang cek lagi salatnya bagaimana? Interaksi dengan Qur'annya seperti apa? Ya, dengan akhiratnya bagaimana? Posisikan semua akan dihisab. Apapun yang kita dapati, apapun yang diamanahkan. Anda dilantik jadi pejabat misalnya, disumpah dengan apalagi Al-Qur'an tuh yang disumpahkan di atasnya. Hati-hati, jangan masuk dalam golongan ittakhadhu aymanahum junnah. Ya, coba cek bahwa ketika itu disimpan di atas kepala, suatu saat itu yang akan dipertaruhkan di hadapan Allah, akan dihisab dan akan pulang. Pengusaha juga demikian, Anda akan dihisab setiap bagian hartanya, ya, setiap rupiahnya, setiap dolarnya, setiap realnya, setiap segalanya dari harta-harta yang didapatkan itu akan dihisab. Ilmu juga demikian, setiap tintanya, setiap kalimatnya akan dihisab. Semua perbuatan kita akan dihisab. Jadi kalau kita wabil akhirati hum yuqinun, yakin dengan akhirat, akan dihisab, gak akan main-main, gak akan sembarangan Anda. Jadi begitu menghadapi proyek yang tidak jelas, mau tanda tangan dihisab nih. Masa jari tahiyat, jari sholat mau berbuat maksiat? Malu. Ya, malu dong. Wallahi demi Allah saya katakan, tidak akan mungkin mudah berbuat maksiat itu. Kalau ingat akhirat, kecuali kalau nggak ingat akhirat itu yang bahaya. Ya, karena itu orang-orang yang beriman, yang kuat imannya, itu punya kepekaan, tahu, oh ini nggak benar, ini munafik. Kelihatan dari perilaku, jadi bicaranya aja udah nggak benar. Ya, udah nggak konsisten, kelihatan. Kadang-kadang kita meresponnya baik aja, dengar, ya. Tapi di hati kita mendoakan, ini orang nggak benar. Ada yang salah dalam pengaruh jiwa aja. Ya kadang nampak bisa dengan pakaian, terlihat baik, atau islami, atau macam-macam, atau bahkan bikin status, kalimatnya islami, tapi motifnya lain. Ya bisa jadi demikian. Ya, dan kita arahkan pada nilai kebaikan. Karena ini bahaya, virus ini bahaya. Kalau nggak ingat akhirat, bahaya. Ya, caranya bagaimana? Tingkatkan imun kita dengan menaikkan kadar iman. Ya, imun dengan iman, ya kan? Jadi kalau imannya meningkat, imunnya pasti menguat. Dengan imun menguat itu, maka nilai-nilai iman akan memberikan petunjuk. Ini yang salah jauhi, ini yang benar ikuti. Baik. Wa ma yakhda'una, ya kan? Nah, ini sudah ngasih keterangan lagi. Udah hal di sini keterangannya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka yang menipu diri mereka. Ini bisa kita jadikan istinaf juga untuk memberi informasi. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan kami informasikan ma yakhda'una illa anfusahum, tidaklah mereka, ya kan,
menipu. Lihat kalimatnya, ini yukhadi'un, ini yakhda'un. Ya. Ada redaksi juga dari riwayat Warsh, Qalun, itu bisa dibaca yukhadi'un. Ya, dari Nafi'. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu Hafiz dari Asim. Ya, kalau kita baca riwayat Imam Nafi' misalnya dengan dua rawinya, ya, Qalun dengan Warsh, ya, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, ini bisa dibaca yukhadi'un, bisa dibaca yakhda'un. Kalau dibaca yakhda'un maka tafsirnya ini keluasan tafsir ya. Ini semua redaksinya dari Nabi bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril penyampaian wahyunya. Jadi cara bacanya nanti ada beberapa riwayat, kalau teman-teman belajar qiraat insyaallah akan paham ini. Ya. Satu, ini tafsirnya bisa berkata, mereka mencoba menipu Allah. Kamu nggak bisa nipu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Yang kalaupun tertipu itu cuma kamu aja. Dengan sifat nifakmu itu kamu menipu diri sendiri, illa anfusahum, menipu diri nih. Nih. Ya? Kalau kita baca pakai yukhadi'un lagi, wa ma yukhadi'una, kembali lagi. Kamu cuma coba-coba aja nipu Allah, yang tertipu dirimu sendiri aja. Jadi kamu mencoba menipu dirimu dan tertipu. Nah itu. Ya, kalau kita ingin ambil tafsir yang lebih luas. Dan kamu mencoba menipu Allah, nggak akan bisa. Orang beriman nggak akan bisa karena ada petunjuk Allah memberikan perisai pada mereka. Kalaupun kamu coba, paling dirimu sendiri yang tertipu. Itu poinnya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Anfus jama' dari kata nafas. Ya, ada dua jama', satu nufus, yang kedua anfus. Nafas. Ya. Jadi kalau kita ambil lebih luas lagi maknanya, teman-teman sekalian, anfus jama' dari kata nafas. Nafas itu maknanya luas. Bisa menunjuk kepada diri, ya kan? Bisa menunjuk pada keadaan nafsu. Ya. Jelas? Bisa juga menunjuk pada keadaan perputaran udara. Tanafas, saya tanafas. Ya, seakar awalnya sebelum ada hibrida derivasinya dari kata nafas. Karena itu diambil ke dalam bahasa Indonesia, diserap makna yang ketiga. Manusia kalau rohnya sudah masuk bisa bernafas. Nafas bagian dari kehidupan. Ya kan? Nah, nafas juga menunjuk kepada diri. Utuh. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nafsun ya menunjuk pada satu diri. Ya, bisa jamaknya anfus, bisa nufus. Misal dalam ayat yang paling populer, ayat pernikahan. Kalau ada orang mau menikah kan suka nulis arum ya. Quran surah 30 ayat 21, ayat samara itu kan sakinah, mawadah dan rahmah. Kadang-kadang unik dituliskan di surat undangan, yang ngundang nggak baca. Ayo, siapa pelakunya? ngundang orang suruh baca. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ayo, ngundang, yang ngundang nggak baca. Karena itu nggak siap saat berumah tangga, ya kan? Pengen sakinah, mawadah dan rahmah, tapi jauh dari pemiliknya. Gimana bisa dapat sakinah kalau jauh dari Allah? Gimana bisa dapat mawaddah rahmah kalau jauh dari pemiliknya? Ya, ini poinnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Dan di antara tanda yang mendekatkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah membuka ayat pernikahan dengan tanda yang mendekatkan diri kepada Allah. Di ayat itu, ayat adalah tanda yang mendekatkan seseorang dengan Allah. Ya, karena itu Al-Qur'an disebut dengan ayat. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat. Demikian. Kenapa disebut ayat? Karena setiap kali kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, keadaan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Ya, itu yang diisyaratkan di Quran surah ke-8. Ya, Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh orang beriman yang sejati itu yang benar imannya. Jika disebutkan nama Allah ada getaran di jiwanya. Nah, jadi kalau pengen ngecek iman kita, disebut nama Allah ada getaran nggak? Karena itu dalam sehari Allah memerintahkan untuk disebutkan namanya 5 kali dalam setiap pergantian waktu. Masih ingat? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bukankah setiap berganti waktu disebut nama Allah? Ya, disebutkan supaya terdengar di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya adzan. Maka ada panggilan yang didengar oleh telinga disebut adzan 5 kali dalam sehari. Bukankah kalimat pertamanya dalam adzan disebutkan nama Allah?
Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Nama Allah kan? Nah coba, waktu azan itu ada getaran nggak di jiwa kita? Ini kalau disebutkan Allahu Akbar, wajilat qulubuhum. Ada bergetar. Bergetar itu bukan dag-dig-dug, wah seperti mohon maaf di jalanan lihat polisi karena melanggar lalu lintas, bukan begitu. Atau lihat seseorang yang sangat kita cintai kemudian dag-dig-dug tidak karuan, bukan. Jadi ada semacam tak, sudah azan. Nah, itu tandanya masih ada iman. Ya, tapi kekuatannya bagaimana? Ah, itu bisa diukur. Jadi kalau kita Allahu Akbar, Allah sudah azan, siap-siap dulu ah. Nah, itu imannya bagus, standar. Jadi kalau standar itu artinya waktu sholatnya sadar, siap dia menunaikan sholatnya. Hafidhu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Quran surah kedua ayat 238. Jaga waktu-waktu sholat. Jadi kalau ditunaikan pas waktunya itu standar. Ya, iman biasa standar. Anda jam kerja jam 7, masuk kantor jam 7, pas kan standar. Kalau Anda datang jam 6, hebat namanya. Ya, datang jam 8 terlambat, lemah namanya, ya kan? Di bawah standar. Ya, di bawah standar itu apa? Tanah, jalan. Standar dengan ban kan. Di bawahnya jalan. Ini di bawah standar. Nah, mohon maaf. Ya, kembali tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat, ya Allah, sudah tiba waktu sholat. Saya mau sholat dulu. Berarti imannya standar. Biasa aja. Ya, yang dahsyat itu sebelum adzan udah nanya, kapan waktu sholatnya? Siap-siap nanti 5 menit sebelum adzan udah siap-siap. Masya Allah, ada yang 20 menit, ada yang 30 menit siap-siap. Ya, ada yang sekarang baru isya, nanya subuh besok, subuh aja belum. Besok subuh jam berapa ya? Saya mau bangun tahajud. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, bukan subuhnya dulu yang difikirkan, tahajudnya bahkan ingin dikerjakan. Ini menunjukkan imannya luar biasa. Ya, ada yang Masya Allah, subuh aja belum, dan nanya, isya besok jam berapa ya? Ini baru selesai isya dan nanya lagi besok isya jam berapa ya? Kayaknya maju, saya mau persiapan dari subuh ke isya. Itu luar biasa. Ya, TOP BGT top banget imannya. Ya, tapi kalau ya besok subuh jam berapa ya? Wah, ini 4:30. Kok cepet amat ya? Si amat aja nggak cepet-cepet. Ah, ini repot nih. Ya, ini udah berkurang. Apalagi kalau sudah nggak peduli, itu yang repot. Ya. Hati-hati ya kalau dengar suara adzan, apalagi kalau ada yang langsung kontra, ini suara apa sih? Bising nih, gak enak nih, panas saya. Kepanasan bahaya. Kepanasan dengar suara adzan artinya sedang dikuasai oleh setan. Karena cuma setan yang kepanasan dengar suara adzan. Ya, jika dikumandangkan adzan dia lari sambil terbirit-birit. Ya, fa'alaihi dhurat, kalau bahasa tekstualnya sambil terkentut-kentut. Maksudnya saking bencinya dengan suara adzan, kalau adzan ada baunya pun dia mau tutup tuh. Itu setan. Ya, karena itu normal kalau terdengar adzan karena setannya pergi. Kadang-kadang orang yang nggak biasa sholat pun bisa berkata, sudah adzan ya nggak sholat dulu. Nah, karena nggak ada setannya. Nanti fa'idha thuwiba, kalau adzan telah selesai, fa'ada, setan datang lagi. Tenang aja, baru adzan belum komat. Nah itu ya persoalan kembali. Baik, jadi Allah mengecek kepada setiap hamba, memberikan parameter 5 kali dalam sehari. Imannya ada nggak? Karena sekarang begini teman-teman, pengaruh pergantian iman yang dibisikkan oleh setan itu bukan hari per hari, ya, day by day, bukan minggu per minggu, pekan per pekan, bukan bulan ke bulan. Itu bisa menit ke menit, jam ke jam bisa berubah. Makanya Nabi pernah mengatakan ada orang paginya beriman, sorenya bisa kufur. Bisa terjadi. Karena itu bisa kita cek ya kekuatan iman kita. Dari mulai subuh ke zuhur itu menguat gak? Ya, zuhur jamaah. Ya, asarnya cek jamaah lagi gak? Kalau turun jadi sendirian, gak ada sebab yang syar'i, berarti iman turun, lemah. Harusnya naik terus kan? Minimal kita pertahankan. Subuh jamaah, alhamdulillah. Zuhurnya jamaah lagi, asar jamaah lagi. Tingkatkan. Baca Qur'annya bagaimana? Salawatnya pada Nabi bagaimana SAW, dan seterusnya. Tingkatkan terus. Ya, kalau kita bisa naikkan, jaga sampai kita wafat, nah itu kabar baik insya Allah. Setiap hari diingatkan 5 kali. Nah, kemudian wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, ayat-ayat zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan semakin terhubung mereka dengan Allah, bertambah kedekatannya. Tawakal itu membangun kedekatan dengan Allah. Jadi orang tawakal orang yang meningkat kedekatannya dengan Allah. Jadi ayat itu memberikan tanda kepada setiap hamba untuk mendekat kepada Allah. Pernikahan dalam Al-Quran itu pembukanya dibuka dengan kalimat ayat, seakan-akan memberikan pesan kepada kita bahwa hikmah tertinggi dari pernikahan itu membangun kedekatan kepada Allah. Bagaimana bekerja sama suami dan istri, keluarga, untuk semua bekerja sama untuk membangun kedekatan dengan Allah, saling mengingatkan, saling melengkapi. Karena itu statusnya naik dari sendirian menjadi berjamaah, ya?
Walaupun nggak bisa ke masjid, suasana pandemi tertentu, wilayahnya misalnya sulit, di rumah dia bisa berjamaah dan seterusnya, naik. Tapi ingat, min anfusikum. Ana khalaqalakum min anfusikum. Kami ciptakan pasangan itu sejenis kalian. Apa yang dimaksud jenis? Sama-sama manusia, jenisnya manusia. Ya, awas jangan salah tafsir nih. Jadi kalau nyomot nggak paham ini dalil pernikahan sejenis. Wajahmu sejenis, Suneo. Ya, tidak, bukan itu maksudnya. Ya, bukan itu. Ya, jadi awas, hati-hati. Suneo aja tidak sejenis kan? Suneo masih suka Shizuka, ya, berlomba dengan Nobita, di cover oleh Giant. saya baca itu. Jadi maaf, jangan coba baca sendiri, nafsirkan sendiri. Kalau tidak paham isinya jangan dilakukan, bahaya. Ya, jadi jangan sampai baca terjemah jadi ahli tafsir. Itu sangat berbahaya. Tanya pada ulama, tanya pada alim, tanya pada ustaz. Yang dimaksud di sini dari jenismu, dari manusia. Ya, jenis manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi pernikahan yang dibenarkan oleh Allah manusia dengan manusia, bukan manusia dengan jin. Wah, ini terjadi pernikahan antara manusia dengan Nyai Roro Kidul. Mana nikahnya? Yang mana bentuknya? Ya kan? Terjadi pernikahan manusia dengan jin, terjadi hubungan manusia dengan hewan. Apa nggak ada manusia yang cocok semuka bumi sampai nyari hewan? Gitu. Ya, manusia lebih sempurna, disebut ins, kulitnya halus, lembut, penampilan bagus, lebih daripada hewan. Silahkan cek, kalau nggak percaya Anda ke Ragunan sana. Jadi kalau suasana udah enak, ya satu-satu setiap kandang, bandingkan dengan Anda, cari cermin, bandingkan. Ya, monyet absen, lihat wajah Anda, bandingkan dengan monyet, masih cakep Anda. Singa, penyu, ular, semua Anda. Jadi kalau ada yang baik, kenapa cari yang lain? Sudah ada fitrah di situ. Ya, laki-laki cari perempuan, tidak sebaliknya. Maaf, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tidak. Laki-laki cari perempuan, perempuan dengan laki-laki, dan ikuti aturan agama yang benar. Kembali ke sini, nafas, teman-teman sekalian, itu bisa menunjuk kepada diri. Yang terakhir, nafas itu juga bisa menunjuk kepada nafsu. Tadi ayatnya Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Ya, aku tidak bisa menganggap diriku suci karena ada nafsu. Dan nafsu itu cenderung membawa kepada keburukan. Nah, ini yang paling menarik teman-teman sekalian. Di sini Allah memberikan penegasan orang-orang munafik itu dengan sifat nifaknya, mereka mencoba menipu Allah, dan orang-orang beriman hanya nggak berhasil. Hakikat yang tertipu adalah diri mereka sendiri. Kenapa menggunakan kata anfus jama' dari kata nafas? Ingin menunjukkan satu, hati-hati, bahwa ada dorongan yang salah dari nafsunya. Orang-orang yang dipedaya oleh kalangan munafik, yang dimanfaatkan atau diwaswasi oleh setan, adalah kebanyakan orang-orang yang tidak mampu mengendalikan nafsunya. Karena itu hati-hati, jika Anda memilih passion, aktivitas pekerjaan yang terkait dengan dorongan nafsu, itu besar kemungkinan akan berhadapan dengan sifat nifak. Hati-hati. Nafsu makan, makanan, terlampau banyak mencari makanan, mencari pendapatan. Pendapat gak ada masalah, yang repot itu pendapatan. Ya, ketika banyak orang mencari pendapatan, nafsu mulai menguat. Ketika nafsu mulai muncul, sifat nifak itu muncul. Ya, harta. Tahta demikian, kedudukan. Kedudukan itu kan juga nafsu. Nafsu ingin menempati kedudukan. Kalau tidak didampingi oleh takwa, takwa, tidak dikontrol, maka ini bahaya. Bahaya, akan merambatkan sifat-sifat keburukan. Rambatan dari nafsu disebut fujur namanya. Rambatan takwa disebut fajr. Fujur. Quran surah ke-91 Asy-Syams ayat 7-10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Jadi kalau kita ingin mengondisikan, mengontrol nafsu, rambatannya fujur, itu kontrol dengan takwa, lawannya. Ya, maaf, kotor kontrol dengan yang baik, dusta kontrol dengan jujur. Jadi setiap ada hal-hal yang buruk, langsung disaring. Ya, ganti dengan nilai-nilai kebaikan. Itu takwa. Tapi kalau nggak bisa dikendalikan, ya takwanya nggak muncul, ini dominan, ini bahaya. Seperti tampilan orang takwa. Pakai peci, pakai macam-macam, kadang ke masjid juga, kadang mimpin takbir, kadang macam-macam, tapi berbagai tindakan dan perilakunya jauh dari nilai-nilai ketakwaan. Nah, bagaimana meningkatkan takwa? Kembali lagi ke tadi golongan satu, golongan pertama. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Amalannya 3 sampai 4-nya, 5-nya keberuntungannya. Ini poinnya. Jadi ini ingin mengindikasikan bahwa orang-orang munafik itu, munafiqun, sungguh yang mendorong kepada mereka itu nafsu mereka, jiwa mereka. Sehingga dengan itu, kita tarik dari sini, jama' anfus ke sini, menjadi diri mereka tertipu. Bermula dari nafsu, tertipulah seluruh dirinya. Pas jangan potong ya ceramah saya, karena ini detil. Dari bagian-bagian yang paling mengakar.
Nanti kalau Anda potong sampai sini saja, nanti muncul lagi video, Adi Hidayat nggak ngerti bahasa Arab. Masa ini diartikan dengan nafsu? Anda yang nggak belajar, Joni. Gitu ya. Jadi ini lagi, dalami lagi dan padukan. Ya. Jadi dari sini, ini agak dalam nih, agak dalam. Ya, agak dalam. Nafsu yang terpedaya kemudian membuat diri tertipu sehingga berdampak pada keseluruhan. Dirimu tertipu semuanya. Kamu aja yang nipu diri sendiri. Orang munafik kamu yang tertipu. Karena menggunakan kata anfus jama dari nafas maka tertipu. Maaf, pikirannya tertipu, matanya tertipu, telinganya tertipu, lisannya tertipu sampai ujung kakinya. Kalau disebutkan nafas berarti seluruh tubuhnya tertipu. Dan Anda sedang menipu diri sendiri. Apa nggak kasihan pada diri Anda? Itu bahasanya. Apa kamu nggak kasihan pada dirimu sendiri? Kamu tertipu. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Mereka tidak merasakannya. Karena mereka kadang-kadang nggak sadar, kita mesti bantu. Ya. Dan diantara bantuan terbaik itu doa, kan? Sarana-sarana baik, dakwah. Jadi sambungkan doa dengan ikhtiar. Kalau Anda melihat tipikal-tipikal demikian, misalnya, mohon maaf, yang punya harta benda nggak bisa menggunakan hartanya dengan baik, kadang-kadang ada kamuflase dan sebagainya, di bisnisnya nggak betul misalnya, atau di kedudukan, ya kadang seperti yang baik, disumpah dengan Al-Quran, perilakunya buruk, kadang orang yang seperti beragama, tapi motong-motong ayat dan sebagainya, sehingga nampak tanda-tanda seperti ini, mereka nggak sadar, kadang-kadang nggak ngerti, nggak sadar dirinya. Maka apa yang kita lakukan? Pertama, kita doakan, minta kepada Allah supaya diberikan petunjuk, dan arahkan pada nilai kebaikan. Dan yang kedua, kita boleh tunjukkan, ya, misalnya talim-talim semacam ini, ya muhadharah, ya buku-buku tentang bahaya sifat munafik, bikin status-status tentang bahaya munafik dan sebagainya supaya sadar. Ya mungkin dari 1000 orang, 600 orang, 700 orang, 800 orang, alhamdulillah 3-4 orang sadar bisa mempengaruhi yang lainnya lagi, gitu kan? Sehingga usahanya dibagus semua, ilmu jadi baik lagi dan sebagainya. Nah, jadi ini teman-teman sekalian, di bagian ayat yang ke-9 Allah ingin menyampaikan bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang mesti kita waspadai. Di antara ciri-cirinya tadi ada semacam triki, tipuan yang seperti nampak baik di hadapan, tapi terlihat ternyata tidak konsisten dalam apa yang dibangun dengan perilaku, dengan apa yang menjadi rencana-rencana dalam perilaku orang munafik ini. Nah, apa yang menyebabkan itu terjadi? Kok bisa unik gitu antara hati dengan perilaku nggak sama? Harusnya kan kalau nampak luarnya begini, dalamnya tuh ikut tuh. Tapi ini luar dalam nggak sama ini. Ya, luar dalam nggak sama. Kok bisa gitu? Kayak kelihatannya bagus, luarnya, dalamnya kok nggak begitu, nggak mengikut. Apa masalahnya? Nah, masalah inilah kemudian yang dirangkum di ayat yang ke-10-nya. Ada apa di hatinya sehingga hati nggak sama dengan tindakan? Ya, hati di sini yang mengatur, mengontrol seluruh tindakan disebut dengan kolbun. Bukan hati dalam pengertian fisik ya, yang bisa sehat bisa sakit dalam pengertian fisik, bukan. Ya, ini yang dimaksudkan, ini konteks keimanan, konteks spiritual. Dalam bahasa Arab disebut dengan kolbun, jamaknya disebut dengan kulub. Karena itu ayat ke-10 dibuka dengan kalimat fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Ya, walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun, atau di riwayat dari Imam Nafi' yukadzibun. Itu unik tuh. Kalau golongan kedua adzabun azim, golongan ketiga adzabun alim. Ya, azim dengan alim. Apa bedanya di antara itu? Apa yang menjadikan hatinya kemudian sakit dan bagaimana cara mengobatinya? Seperti apa nampak tanda-tanda ini kalau terlihat pada orang beriman? Terutama kalau dari ibadah nih, kelihatannya seperti apa itu deteksinya. Ya, ini karena Abdullah bin Ubay bin Salul sholat juga. Cuma seperti apa gitu kan? Ya, sholatnya bagaimana kelihatannya? Kok bisa nggak nganalisis orang munafik dari sholatnya? Ya kan? Atau dari amalannya yang terlihat beramal tapi berbahaya. Ya, terus dari perilakunya seperti apa gambarannya? Nah, insya Allah nanti kita akan bahas kembali di pertemuan berikutnya plus solusi-solusinya. Jadi kalau ada yang terinfeksi dengan penyakit ini, wabah ini bukan pandemi lagi nih. Ini sudah terus menular nih, 15 abad naik, bahkan sebelumnya ada. Ini harus kita atasi bersama-sama. Ya, bersama Allah kita bisa, karena itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berkenan mengatasi seluruh kesulitan-kesulitan yang kita alami sampai dengan saat ini. Teman-teman sekalian, saya kira singkat tapi padat itu yang bisa kita bahas untuk kesempatan pekan hari ini. Insya Allah kita sambungkan di pertemuan berikutnya, masih dalam kajian yang sama, Aqsa Al-Quran Sunnah Solution.
Dan selanjutnya nanti kita akan bacakan juga dari kitabnya seperti apa, gitu ya. Kemudian supaya mendapatkan tambahan-tambahan wawasan yang melengkapi dengan yang lainnya, sekaligus mengontrol uraian-uraian yang saya sampaikan, sehingga juga punya argumentasi kuat dari keterangan-keterangan para ulama. Jadi kalau nanti ada ulama-ulama lebih baik menyampaikan, kemudian saya berbeda dengan mereka, bukan mereka berbeda dengan saya yang berbeda, maka ambil keterangan mereka, tinggalkan pendapat saya, ya kan? Nah, kecuali jika pendapat saya berkesesuaian dengan apa yang mereka sampaikan, yang benar-benar bersumber pada keterangan Allah dan Rasul, kita cari, kita sepakati, maka silahkan amalkan itu petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentunya mencari dengan cara yang benar. Jangan baca 1-2 buku, ya dengar 1-2 orang, kita pahami lagi dengan lebih menyeluruh sehingga paham sampai dengan ke titik-titiknya dan bisa kita amalkan dengan baik, dan sibukkan diri kita dengan memperbaiki diri. Saling mendoakan pada kebaikan. Sibukkan ya dengan beramal saleh, sibukkan dengan berniat yang baik, sibukkan dengan tilawah Al-Quran. Insya Allah itu akan lebih tenang kepada jiwa kita dan membimbing kita untuk beramal dengan lebih baik. Karena sekarang ini kita rasakan, teman-teman, kalau kita benar-benar mendekat kepada Allah, itu semua itu terlihat nilainya hanya nilai yang Allah berikan saja. Ya, yang di depan mata kita itu cuma fata morgana saja, sudah semuanya. Kaya, apakah pintar, apakah mewah, kuat, ini semua nggak ada di hadapan Allah kecuali apa yang Allah ridhai. Ya, jadi kalau udah kita masuk ke suasana itu, bukan nikmat aja deh. Mau jualan ini kah, pecel ayam kah, jualan ini kah, jualan pisang goreng kah. Pokoknya kita kalau udah paham tuh rumusnya, rumus takdir, rumus begini, itu nikmat aja. Ya, tinggal kita menunggu perjumpaan waktu kita berjumpa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bersinergi, baik-baik ya. Tinggalkan yang jelek-jelek ya. Semua baik-baik, kita berubah jadi baik. Semua punya hak yang sama untuk berubah jadi lebih baik, untuk saling menyayangi, dan hilangkan sifat-sifat jelek sekalipun ingin memberikan nilai edukasi kepada orang lain. Hilangkan niat yang buruk supaya semua mengalir kepada jiwa dan mendapatkan siraman-siraman rohani yang serupa. Saya kira ini, kemudian izin menyampaikan teman-teman di STUAH Keluarga Besarku, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal. Alhamdulillah saya dapat perkembangan sekarang yang setoran sudah 4.000 orang, Masya Allah ya. Admin semakin sibuk, saya ngontrol tiap hari, saya tiap hari mengontrol. Nah, insya Allah mulai besok juga saya akan coba dari teman-teman, mungkin ada yang ditelepon ya, ada yang Zoom dengan saya ingin dengar juga bacaannya, nanti kita update kembali. Dan saya sudah siapkan menyusun, insya Allah ada beberapa masyayikh juga yang sudah siap. Nanti kalau waktunya teman-teman sudah ada di level tertentu, nanti mulai muncul yang Arabnya, kan, yang dari masyayikhnya. Sekarang yang dengan adik-adik kita pun dari musyrifin musyrifat, insya Allah mereka konsisten, di-upgrade terus ya, dan saya kontrol juga, dan mudah-mudahan semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Ya, bagi yang teman-teman belum dapat informasi bergabung, tinggal klik saja di webnya atau di Waha Corner ya, masuk ke situ, dapatkan informasinya, nanti silahkan upgrade. Dan saya selalu informasikan kepada teman-teman di ILC, At-Taisir Learning Center, yang membawahi program Quran seluruhnya, agar selalu membuka kesempatan 24 jam ya, apapun itu, dan kita coba untuk support sebaik-baiknya apa yang bisa kita lakukan, dan harapkan semua ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pentingnya. Kemudian teman-teman sekalian, insya Allah dalam beberapa program yang lain nanti saya akan umumkan ya, karena ada beberapa program yang juga cukup menarik. Nanti saya coba sampaikan, di-update terus informasinya. Anda bisa masuk juga ke Waha Corner ya, seperti yang saya tampilkan di pertemuan lalu. Waha Corner, masuk ke situ. Alhamdulillah kemarin yang paket good looking ini ada tumbler juga ya, ini belum masuk. Kemarin ada kaos, ada apa-apa. Itu saya dapat laporan cukup baik juga. Jangan duga loh, itu pun membantu juga di situ. Jadi Anda, sebetulnya kita ingin menyampaikan buku juga, cuma mungkin ada sedikit infak dengan ada kaos, ada mug gitu kan, ada macam-macam di situ. Itu kan yang sesungguhnya ingin kita sampaikan bukunya, karena kita nggak jualan buku itu. Anda infak ke kaos-kaos itu diputar kembali. Saya tidak mengambil satu sen pun, 1 rupiah pun dari situ, tidak. Ya, kita akan putarkan kembali di situ. Yaitu yang jadi nanti mushaf, jadi buku, kan? Kemudian untuk program Anda lagi dan sebagainya. Dan mudah-mudahan bisa berputar untuk kegiatan dakwah di tempat yang kita jadikan wakaf ini, insya Allah ya. Kami dengan izin Allah, alhamdulillah, apa yang didapatkan, gedung-gedung ini, fasilitas semuanya ini insya Allah kita jadikan wakfun lil ummah islamiyah, wakaf untuk umat Islam. Dan saya pun tidak sedikit pun menjadikan itu bagian dari pribadi atau aset dan sebagainya. Tapi kita mengkader kembali. Ini sekarang doakan, kita sedang kerjasama dengan beberapa universitas di Timur Tengah. Mudah-mudahan pandemi di beberapa tempat mereda, kita lockdownnya dibuka.
Nah, ini sudah mulai ada penerimaan, sudah ada yang mengajukan kepada kami kuota untuk beasiswa, nanti kita akan informasikan. Ya, itu kader-kader nanti yang meneruskan perjuangan saya di masa depan, insya Allah. Ya, ada beberapa tempat, nanti tempatnya ini sudah kita bangun, sekolah juga disiapkan, pesantren disiapkan. Nanti kalau saya nggak ada, teman-teman yang meneruskan kembali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya bahagia dengan itu. Saya tidak memohon apapun kepada Anda kecuali mohon doa satu saja. Mohon doakan kepada Allah agar Allah berkenan mengampuni dosa saya dan keluarga. Ya, orang tua, keluarga, dan saya mencintai Anda semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, semoga kita disatukan dalam